kan ada kalimat yang panjang banget sampai anak kalimat, cucu kalimat, cicit kalimat. Kalau tidak percaya baca aja novelnya Romo Mangunwijaya. Wis dijamin melu memang. Enak sing sak linear setengah halaman itu sebenarnya itu hanya kalimat, satu kalimat yang di situ ada. Terus di teman saya, aku gak betah untuk novel Romo Mangun. Jadi dua nih kata kawan hanya anak kalimat ini. Saya membuat pembelajaran. Anda itu kalau membaca novel itu tengok dulu, lihat dulu siapa pengarangnya dan latar belakang pengarangnya. Romo Mangun itu saya maklumi kalau dia membuat kalimat panjang ada anak kalimat, cucu kalimat gitu. Dia kan seorang pastor, seorang romo. Jadi untuk kompensasi dia punya anak, punya cucu ya dengan membuat kalimat yang dia anak itu. Saya nggak perlu karena saya punya anak, punya cucu, jadi aku cukup baik kalimat yang pendek-pendek aja, tegas. Jadi ada Pak Rumbo, rasanya anak. Jadi misalkan kayak gitu. Jadi begitu Bapak Ibu. Kalau mau menulis, coba nanti pun tuliskan aja dengan kalimat yang singkat-singkat, tapi selesai. Yang perlu saya tekankan adalah penjenengan membuat cerita itu rampung, jangan ditinggal. Wis itu kelemahan dasar dari seorang calon penulis yang selalu gagal. Jadi kegagalan itu bukan sukses yang tertunda loh. Kegagalan adalah sukses yang tidak pernah terjadi. Jadi bukan tertunda, orang mungkin. Cerita itu juga tidak mungkin nanti akan menjadi tertunda, selesai. Nanti Bapak Ibu, saya ceritakan, penjenengan sudah tahu majalah Kinasih belum tahu ya. Nanti yang akan ini di situ ada satu contoh cerita setengah kocok, artinya setengah halaman. Jadi cerita itu hanya setengah, itu selesai. Jadi awal sampai ending, plotnya juga sangat jelas dan jadi cerita yang sangat enak. Nanti dipelajari di situ. Nah, dalam terbitan Kinasih seterusnya itu baru terbit pertama. Jadi yang kali ini nanti ada sisanya. Kemarin saya sudah minta 1.000 tapi saya berikan gratis. Apa karena saya sugih nanti gratis ke majalah menunggu. Saya hanya menjadi orang yang sedang berbahagia saja. Jadi tak mungkin menurut bahasa dan yang lain-lain. Itu supaya saya punya kepedulian terhadap dunia literasi kita, terutama Jawa. Guru yang paling mesaknya sebenarnya guru bahasa Jawa. Jadi kalau guru bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ngomong gampang untuk dana sehingga pertemuan. Ini guru-guru nanti dewi. Itu di kota-kota yang saya tahu. Nah, ada berapa yang tidak. Artinya tidak beda dengan yang di sana-sana. Jadi nanti tidak apa-apa. Ada sekian ini nanti calon penghuni surga. Dijamini dengan cara dengan ini rokok. Jadi si nanti itu kan apa pengabdian? Guru bahasa Jawa itu guru yang paling sakne ya, memang sakne kayak gini. Jadi tekuk ini. Iki yo diulang kayak gini sengabut-abut untuk uripe rasa-rasanya. Jadi nggak ada seperti ini. Tapi saya senang, saya malah paling suka diundang jadi narasumber untuk Bahasa Jawa dimanapun. Soalnya apa? Penderitaannya sama. Jadi beliau model murid apa tidak teknik yang tidak penting, apalagi saya sebenarnya agak protes pada pemerintah. Bahasa Jawa kok dilokalisasi. Ini langsung kerumunan lokalisasi. Jadi menjadi muatan lokal kan menyedihkan ya. Jadi tidak. Saya pergi ke Thailand, ke China, kemudian ke Jepang. Di sana itu huruf kanjinya Jepang masih dipakai. Jadi dia enggak, Thailand juga kalau dia sampai di sana tidak di rumah sakit kalau kantor posnya nanti bisa. Ya karena enggak ada halnya. Ini enggak. Ini lucu. Jogja kalau Solo terutama itu.
Di situ ada jalan Mangkunegaran. Dulu tulisannya aksara Jawa, bisa betul. Nah, kenapa gitu? Ternyata andekan itu tulis Jawa nih, Pak Kosip bingung. Soalnya dia ngerasa motor. Jadi sampai di situ. Nah, ini sebenarnya kita malu. Kalau kita wanita terkenal kayak Jepang, kayak Thailand, dia tuliskan itu. Dengan begitu, maka karena kalau itu dipakai terus bahasa Jawa, aksara Jawa seperti dengan sangat susah itu. Jadi kita ini kan belajar dulu aksara Jawa kan kayak melihat di pahlawan, hanya itu. Tapi itu harus kewajiban yang harus. Jadi kayak gitu. Ini tadi Bu, jadi jawaban saya. Mudah-mudahan ini resep yang maju. Tulislah sampai selesai. Nanti bacalah cerita setengah kotor itu. Kalau tidak salah hanya 5 atau 6 alinea. Oh bisa atau 6 alinea jadi cerita yang padu. Artinya plotnya lengkap. Jadi sejak mengawali sampai terakhir itu bisa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini kan karangan ini kan tidak ada urusannya dengan panjang pendek durasi biasa. Bapak percaya panjang atau pendek dalam karangan itu tidak masalah. Jadi ora sing dawa kuwi luwih nyenengne mesti. Iya. Apa dawa mulai-mulai nek gak semula. Akhirnya kan cerita itu, ini cerita loh Bapak, bukan yang lain-lain. Ini isu asosiasi ini lain. Ini adalah hak Anda yang saya tidak bisa mengganggu itu perlu ganti itu. Pendek pun, kalau dia diolah dengan bagus, dia bisa. Seperti tadi cerita setengah. Ini kan hampir sama aja dengan kita masak bahan ayam segar dengan terong. Itu enak mana? Ini sebenarnya tidak apple to apple, tetapi dari sisi bahan, nah terong, itu meskipun terong, kalau dia dibalado, dimasak, rendang, kopi itu, dia bisa menjadi arpa ayamnya, dia digodok, jadi ayam itu digodok, kalau makan wah gaber-gaber itu tetap gak enak biasanya. Dan bagusnya apa? Ayam itu seorang jenis apapun tidak ada kok sing goreng ayamnya dicuci terus dirinso dulu, disapu dulu kayaknya. Jadi pasti ya harus digubah mentok baik dengan air bersih. Soalnya nanti disapu nanti rasanya lebih beda. Tidak ada. Jadi begitu. Jadi kalau yang lain ya. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan Bapak, saya sudah beberapa kali mencoba membuat cerkam. Ketika cerkam itu sudah saya buat dan selesai, menurut versi saya. Kemudian beberapa waktu kemudian coba saya direview ulang, ya, dibaca kembali. Sepertinya ada sesuatu yang kurang. Padahal tadi panjenengan menunjukkan kalau kita lulus kalau bisa itu selesai ide itu pada saat itu sudah selesai. Kemudian ketika saya review ulang itu kok ada ide lagi yang lain, sehingga kok sebenarnya kayak hambar gitu. Akhirnya mencoba saya ulang lagi. Akhirnya kan awalnya jadi berubah-ubah, sehingga titik temunya tidak ada. Nah itu bagaimana solusinya ketika kita menulis itu? Apakah perlu direview ulang ataukah ya cukup sampai di situ titik stop, sehingga sampai sekarang saya mau mengirimkan hasil karya saya ke majalah itu nggak pernah berani mengirimkan karena takut ini kok kayaknya nggak jelas endingnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika menuliskan sebuah cerpen atau cerkat, sebaiknya itu kita hanya memunculkan satu konflik saja kemudian pecah, ataukah mungkin ada konflik di awal kemudian nanti ada muncul lagi sehingga dari awal sampai terakhir itu kayaknya banyak konflik sehingga menarik, atau seperti apa? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, saya langsung saja. Itu gejala yang normal saja. Jadi
Kalau misalkan sebuah cerita selesai dan dibaca ulang tidak memuaskan diri sendiri, ada dua kemungkinan. Kita merevisi dengan gagasan baru yang kita masukkan di situ, atau kita membuat cerita lagi. Jadi kita membuat cerita lagi dengan bahan yang sama. Jadi misalnya di situ kan misalkan ada konfliknya, konflik ini kurang menggigit misalkan, kita bisa menambah dengan konflik yang lain di situ yang kira-kira jauh lebih baik. Perubahan alur itu tidak masalah, Bapak Ibu. Sebenarnya di dalam membuat cerita ini tidak ada pakem baku. Nah, saya itu kalau ditanya, Pak itu karya Anda yang paling memuaskanku yang mana? Dari sekian ratus cerpen saya itu, saya selalu menjawab yang paling bagus ialah yang belum saya tulis. Kenapa begitu? Karena selalu memiliki gagasan-gagasan baru untuk itu. Bahwa setiap kali saya menulis itu akan selalu dengan gagasan-gagasan baru yang tidak pernah berhenti. Itulah yang harus dipegang. Kalau Ibu merasa bahwa karya yang kemarin ditulis sudah dibaca oleh, ya berarti karya yang baru mesti lebih bagus. Karena apa? Karena sama itu sing lawas itu. Jadi bikin aja loh. Itu seperti kelahiran anak-anak kita. Kita kan tidak pernah meramalkan anak kita bakal ganteng atau bakal cantik. Galu ya. Artinya ya sudah. Itu misalkan ada kan yang anaknya lahir juga perempuan, ingin anak laki-laki, memangnya bisa diminta, tapi kan tetap tidak berhenti usaha itu. Karya sastra juga seperti itu. Jadi nanti bikin aja. Terus jangan lupa pertanyakan diri waktu mau ngirim di media itu, kirim aja di sana. Walaupun banyak yang gagal itu tidak apa-apa, sampai suatu saat naskah kita diterima, alhamdulillah di situ. Jadi gini, redaktur itu menerima naskah itu ada dua. Satu karena naskah itu bagus, kedua karena busan. Wong iki ngajak ngirim, menjadi rumah deh. Seperti dia belum iki nek gak tak muat iki dadi ngeyel ya. Jadi ada dua gitu. Rutinnya itu. Misalnya nanti kalau penjenengan di Kinase bisa nanti ada nomor kontaknya Bucik di situ suatu sekretaris redaksinya dia kontak. Ini kemarin ada yang kirim naskah dan saya tak senengi apa kirim naskah itu langsung tanya ini kapan bisa dimuat. Jadi saya kayak tidak percaya lagi ini Kinase itu hanya terbit 3 bulan sekali, setahun hanya 4 kali. Jadi memang harus bersaing. Tapi setidaknya kalau saya menerima naskah itu saya bisa memberikan catatan-catatan. Itu adegan dibeginikan, itu bisa bagus gitu loh. Jadi misalkan berubah alurnya menjadi ya seperti tadi loh. Ini diapik, plotnya jadi begini. Ini bisa menarik pulang. Kemudian jangan takut-takut untuk merubah plot di situ. Karena kita kan Gusti Allah cerita. Gusti Allah cerita artinya kita itu punya kewenangan untuk mengubah arah muridnya, matanya, laraknya, itu bisa saja. Begitu Bu. Jadi jangan kalau dibikin lagi. Yang paling penting Bu, sama selesai. Jadi ketika dengan, nah ada metodologi yang lebih baik lagi. Saya ini ketika menulis itu sangat cepat. Di satu cerita itu bisa tulis dalam 1 jam. Karena apa? Karena editing ada di otak saya. Kalimatnya bukan persoalan di kalimat itu. Baik saya bisa mengasihkan kata-kata dan mesti begitu. Dan selesai di situ. Jadi ketika saya menulis sebenarnya tinggal menuliskan. Cerita itu sudah rampung. Jadi seperti tadi kita itu, itu akhirnya tak ending ini teko si yang hotel ketemu. Lah nek hotel itu tak wis ketemu mulai aku bisa makan. Tapi ketika aku yang mangan dibeli nyedaki. Pak, tolong jangan sampaikan ke suami saya. Saya jangan ekonomis musuh-musuh, iya ayo kowe bilang ini tidak. Tapi ketika dia ngomong, saya mau perlu mencarikan model untuk suami saya. Ini kebetulan ada bosnya. Ya sudah, sampai di situ akhirnya ada video pada di situ. Oke gitu ya Bu. Ada yang lain? Yang tadi ya. Ada konflik-konfliknya ya. Ya apa-apa.
enggak mesti dalam satu cerpen itu atau cerka itu lebih baik konfliknya itu hanya satu. Jadi awalnya naik kemudian ada anti klimaknya kemudian anti klimaks atau perlu beberapa. Itu teknis saja. Kalau kita belajar dari O. Henry di pengarang Bapak cerpen Amerika itu, dia selalu dengan satu konflik kemudian ditutup dengan kejutan, selalu seperti itu. Jadi iya di akhir cerita. Kalau kebanyakan konflik memang nggak bisa rampung itu mas. Yang konflik kok itu rampungnya gitu ya. Jadi ambillah satu saja. Jadi teknik itu sebenarnya konvensional teknik lama yang ada rising action enggak, kemudian ada falling actionnya, yaitu penurunan sampai dengan selesai. Kalau saya belajar juga dengan teori-teorinya O'Reilly itu, saya selalu membuat penutup yang tak terduga. Ya seperti itulah. Jadi saya pernah membuat si cerita itu tentang satu konflik. Di konflik ini, saya contoh aja lah, nanti orang bisa melihat itu. Ada anak muda, anak juragan itu, dia menghamili pegawainya. Dan oleh orang tuanya dia tidak boleh menghamili karena kelas sosialnya sudah sangat berbeda. Terus anak itu sekolah di Amerika. Ketika pulang dia menggantikan menjadi ownernya, jadi dari bapaknya jadi direktur utama. Tapi dia masih ingat dengan kepala bidangnya. Nah, itu yang saya tuliskan di cerpen saya di Manuel Semangat itu. Nah, itu akhirnya kan, oke di sana akhirnya dia memiliki anak asuh yang banyak, dikasih beasiswa Nobel. Itu salah satunya yang mungkin dari UNS dulu, dari fakultas kedokteran. Terus ketika dia malam belajar itu, terus kepala bidangnya itu, bidang kertas di Solo itu dia tanya, Pak, oke lanjut sama tumben Pak Geni rumah sakit dengan anak-anaknya itu. Terus dia tanya, Pak, begini tidak? Biar anaknya Mbak, biar kami kalian. Dia ngomongnya, ini kok jadi ngikutin paling buka rahasia ini oleh bapak-bapak ini. Putra jenengan gitu, sedikit dari luar. Jadi dia membuatkan itu. Dan mak itu tak terbayangkan sebelumnya. Jadi enggak ada. Gitulah. Jadi caranya itu kira-kira seperti itu. Oke, yang lain menurut. Mohon maaf saya minum juga ya.